Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat Yoel 1 ayat yang keempat tentang 4 jenis belalang atau 4 malapetaka yang akan datang ke bumi pada akhir zaman ini. Yoel 1 ayat yang keempat, Yeter Hagassam akal ha'arbeh, we yeter ha'arbeh akal hayalek, we yeter hayalek akal hekasil. Apa yang ditinggalkan oleh ulat sentadu, palmer worm, telah dimakan oleh belalang, locust. Apa yang telah ditinggalkan belalang telah dimakan kridik, cancer worm. Dan apa yang ditinggalkan kridik telah dimakan riang-riang. Kita lihat di dalam teks Ibrani ada Hagassam, satu, lalu kemudian yang dimakan Hagassam sisanya dimakan Ha'arbeh, lalu ada Hayalek, dan yang terakhir Hekasil. Nah, kita melihat poin-poin ini. Saudara, kita lihat ini Hagassam, ulat sentadu, lalu kemudian Arbeh, belalang. Ini di Arbeh ini artinya dari kata banyak. Jadi begitu banyaknya belalang. Arbeh, lalu kemudian Yelek, lalu kemudian riang-riang ini Kasil. Jadi dari 4 belalang ini itu menghabiskan pohon, menghabiskan tanaman sampai ke akar-akarnya, sampai ke dasarnya. Ini yang kita lihat. Ini peristiwa hebat yang terjadi di akhir zaman, yang dahulu belum pernah terjadi seperti ini. Belum pernah terjadi. 4 jenis belalang ini melahap habis semua yang hidup. Bukan daun saja, tetapi sampai ke akar-akarnya sehingga tidak ada bentuknya lagi. Saya bertanya tentang peristiwa ini COVID kepada orang-orang tua, dia mengatakan belum pernah terjadi. Kita tidak ingin itu akan melahap semua habis. Itulah sebabnya kita berdoa kepada Tuhan, jangan sampai COVID ini dengan variannya berubah menjadi seperti belalang yang menghabiskan. Nah, ulat sentadu makan semua daun. Belalang makan daun dan ranting. Kridik makan batang pohon. Riang-riang makan akar pohon. Sehingga tanaman yang tadinya indah sudah tidak terlihat lagi keindahannya. Habis. Seperti nggak pernah ada. Bahkan hancur. Nah, apakah nubuatan ini sudah terjadi? Nubuatan Alkitab selalu menyentuh banyak sisi. Yang kita pikir sudah terjadi, ternyata akan terjadi lagi. Dan terjadi lagi. Dan terjadi lagi. Sehingga kita tidak bisa berkata di dalam mengenai masalah nubuatan, ini sudah terjadi. Saudaraku, ini akan terjadi lagi. Ada kalanya nubuatan itu berbentuk lahiriah, ada kalanya berbentuk rohani. Tapi itu akan terjadi. Nah, nubuatan atas bangsa Israel. Misalnya perkara yang sudah terjadi yaitu nubuatan bangsa Israel. Waktu bangsa Israel itu berbuat dosa dan Allah mengirim tentara Asyur, lalu kemudian juga tentara Babel untuk menyerbu orang Yehuda, lalu tentara Asyur menyerahkan orang-orang Israel. Saudara, semua habis. Orang Israel yang cakap-cakap, yang pandai-pandai itu diangkut semua, dibawa ke Babel. Setiap orang yang bodoh, yang malas, itu dibiarkan di tanah itu. Lalu kemudian Raja Asyur menaruh bangsa-bangsa dari negeri-negeri lain, dari daerah-daerah lain dimasukkan ke negeri Kanaan. Jadi satu di sana. Lalu dipaksa untuk perkawin silang dan segalanya. Sehingga orang Yahudi hilang keasliannya. Dibuat campuran. Nah, saudara, itu nanti yang di Israel itu jadi seperti itu. Mereka menjadi bangsa campuran. Keindahan umat pilihan lenyap. Tetapi sebagian yang ditawan di Babel masih sih bisa bertahan. Nah, saudara lihat itu dibuat habis. Bahkan fondasi orang Israel yaitu Bait Allah itu dibakar dan habis. Sehingga dari keindahannya apa yang ada itu lenyap sama sekali. Bahkan sampai Bait Allahnya, sampai kotanya habis sama sekali. Saudara,
itu seperti bela belalang, nubuatan penggenapan bela belalang. Tetapi juga mengenai zaman gereja. Pada abad yang ke-5 sampai yang ke-15, saudara, gereja mengalami penurunan drastis yang besar. Dari gereja yang penuh dengan kuasa Allah, urapan seperti yang dilakukan oleh para rasul dan bapak-bapak gereja, gereja merosot drastis, terus merosot drastis. Sehingga keindahan gereja itu lenyap. Peranan rasul dan nabi hilang. Lalu karunia Roh Kudus tidak ada lagi. Kesembuhan ilahi, saudara, sudah nggak dipercaya. Lalu baptisan air dianggap formalitas saja. Sehingga mau dibaptis atau tidak, itu terserah. Gereja tidak ada bedanya dengan kuil berhala. Saat itu gereja sangat duniawi dan habis. Itu seperti bela belalang. Gereja dihabiskan, dimakan oleh bela belalang. Tetapi saudara, itu gereja yang kita tahu dari barat ya. Sedangkan gereja-gereja yang ortodoks di Wilayah Timur itu masih tidak terkena goncangan-goncangan. Jadi kita lihat memang sebagian besar rusak. Sebab waktu itu kekuasaan paus sangat besar. Peristiwa yang serupa juga akan terjadi, misalnya nanti, yaitu peristiwa yang menghabiskan semua yang indah di zaman antikris. Semua habis, yaitu suatu zaman disebut zaman kesukaran. Suatu waktu saudara akan ada zaman yang namanya zaman kesukaran yang sangat hebat, yaitu zaman antikris yang lamanya 3,5 tahun. Itu satu zaman yang hebat, di mana iblis dan antikris berkuasa di dunia selama 3,5 tahun. Seluruh dunia habis semua. Kebenaran habis. Semua menjadi tipu muslihat. Ini peristiwa yang belum pernah terjadi. Nah, 4 jenis belalang. Bagaimana menafsirkan 4 belalang ini? Kata 4 dalam Alkitab menunjukkan kesukaran yang lengkap. Kata 4 dalam Alkitab menunjukkan kesukaran. Misalnya dalam Amos dikatakan, karena 3 perbuatan jahat. Bahkan 4 katanya. Itu ada di Amos 1 ayat 3, 6, 9, 11, 13. Pasal 2 ayat 1, 4, 6. Nah saudara, demikian juga kalau saudara melihat di kitab Amsal, ada perkataan ada 3 hal, bahkan 4. Amsal 30, 18, 21, 24, 29. Sehingga 4 itu udah penuh. 3 bahkan 4. Nah itu yang kita lihat. Kalau kesaksian itu 2 atau 3. Tetapi ini tentang kesukaran 3 atau 4. 4 juga bisa berarti 4 penjuru alam atau seluruh dunia. 4 kesukaran. Dalam Wahyu 6 ada 4 kesukaran yang digambarkan dengan 4 ekor kuda berwarna putih, merah, hitam, dan kelabu. Keempat kuda ini mempunyai arti masing-masing. Dalam Matius 24 ada 4 kesukaran yang akan muncul di akhir zaman. Sehingga menyebabkan semua habis, yaitu ajaran sesat, peperangan, kelaparan, dan kematian. Saya kasih satu bagan. Di Yoel 1 ayat 4, kesukaran atau dialami dari belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompat, atau belalang pelahap. Nah, di Wahyu 6 ayat 1-8, kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kuning hijau. Di Matius 24 ayat 4-12 ada pelajaran sesat, ada peperangan, ada kelaparan, ada kematian. Yoel mengatakan dalam nubuatannya belalang akan menghabiskan semua yang hidup. Wahyu mengatakan ada akan muncul kuda-kuda ini. Sedangkan Matius akan mengatakan bahwa pelajaran sesat, peperangan, kelaparan, kematian itu akan menghabiskan juga, merusak manusia yang ada. Kita akan lihat tentang ulat sentadu atau gasam. Ulat sentadu, saudara, di dalam TB itu dibilang belalang pengerip. Amos 4 ayat 9. Tuhan memukul dengan membiarkan gasam atau ulat sentadu, belalang pengerip, merusak taman, kebun anggur, pohon ara, pohon zaitun, yang jadi kebanggaan Israel, saudara. Kalau saudara baca di Amos 4 ayat 9, saudara menemukan bahwa Tuhan memukul dengan membiarkan gasam merusak taman, kebun anggur, saudara, pohon ara, lalu zaitun, saudara, juga dirusak oleh gasam ini. Nah,
Padahal pohon anggur atau zaitun atau ara itu adalah ciri khas orang Israel, kebanggaan. Tapi semua yang menjadi kebanggaan, jadi keindahan itu habis dihancurkan. Nah, Gasam digambarkan sebagai ajaran sesat. Kalau tadi kita lihat dari pembagian itu, yang merusak iman Kristen. Sejak zaman dulu, iblis menabur lalang dalam gereja. Saudara, dalam gereja iblis menaruh lalang. Sehingga ada banyak orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, ada yang tidak. Orang yang bodoh akan hilang. Ajaran sesat akan merusak keindahan orang Kristen, ajaran sesat. Apakah keindahan orang Kristen? Nah, Gasam merusak taman. Manusia ditaruh oleh Tuhan di sebuah taman, namanya Taman Eden, supaya manusia bisa bersekutu dengan Tuhan. Taman beda dengan kebun, saudara. Taman tempat persekutuan, taman tempat ngobrol, taman tempat berbicara, taman tempat untuk berkasih-kasihan. Orang bercinta-cintaan di taman, karena taman itu indah. Taman tidak butuh buah-buahan, taman butuh keindahan untuk bersekutu. Disinilah Allah taruh manusia di taman. Tetapi iblis datang merusak persekutuan itu. Iblis datang merusak taman itu. Akhirnya manusia keluar dari taman itu. Adam dan Hawa meninggalkan hadirat Tuhan. Ya, Gasam merusak taman. Dan ini sungguh menyedihkan. Sehingga mereka keluar. Gasam merusak taman. Sampai sekarang iblis akan merusak taman. Sampai sekarang iblis akan merusak persekutuan saudara dengan Tuhan. Dengan berbagai cara. Dia mengacaukan firman Tuhan. Seperti iblis mengacaukan Hawa, sehingga pikiran Hawa jadi bimbang. Iblis memberikan pendapat-pendapatnya yang logis. Padahal kalau dimakan akan mati. Gasam merusak pohon anggur. Anggur itu lambang sukacita. Setiap pesta selalu ada anggur. Jika dalam pesta tidak ada sukacita, maka habis suasana pesta itu. Kekristenan adalah sukacita dari Tuhan. Kristen sukacita. Saudaraku, Gasam itu akan merusak, menghancurkan sukacita. Segala macam falsafah dunia seringkali mencampurkan kesukaan Tuhan dengan kesukaan daging. Dicampurkan. Sehingga kesukaan dari Tuhan itu tidak murni. Iblis memberikan juga anggur yang lain, yaitu anggur Sodom, Ulangan 32:32. Memang anggur ini nikmat, tetapi nyawa akan hilang jika minum anggur ini. Siapa? Lot minum anggur Sodom. Akhirnya hilang nyawanya, hilang semuanya. Iblis juga menawarkan anggur lama supaya manusia mabuk dan tidak ingin anggur baru lagi. Mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, mereka ambil keduniawian. Gasam merusak pohon zaitun. Minyak zaitun dipakai dalam peribadatan, pengurapan, pengobatan, penerangan. Minyak zaitun sering dilambangkan sebagai pengurapan dari Roh Kudus, minyak zaitun. Iblis menaruh lalat di minyak urapan sehingga minyak itu jadi rusak. Lalat adalah Beelzebub supaya terjadi sinkretisme dalam ibadah. Saudara, pohon zaitun itu dirusak. Dulu orang Kristen dianiaya karena tidak mau sinkretisme antara Yesus dan Kaisar Roma. Saudara, orang Roma menerima Kristus, menerima orang Kristen asal orang Kristen itu mau juga menyembah Kaisar. Tetapi orang Kristen tidak mau sinkretisme. Sehingga mereka banyak yang dianiaya dan mereka jadi martir. Saudaraku, mereka lebih memilih dibunuh daripada menyembah Kaisar. Itu para martir. Tetapi sekarang banyak orang Kristen yang sinkretisme. Orang yang berharap kepada yang lain, yang bukan Tuhan adalah penyembahan berhala. Ibadah kita harus murni. Firman Allah, salib, minyak ataupun benda yang dianggap suci sekalipun tidak boleh dipuja, tidak boleh dipuji. Sebab inilah penyembahan berhala terselubung. Kita harus hanya menyembah kepada Tuhan yang hidup, tidak ke yang lain. Orang Kristen yang bodoh akan tertipu dan akhirnya bukan Tuhan yang disembah, tetapi benda. Gasam merusak pohon ara. Buah ara dibuat makanan kismis, biasanya untuk dalam perjalanan simpanan. Buah ara adalah makanan, firman Allah adalah makanan kita. Iblis putar balik firman Tuhan. Dengan pendapat-pendapatnya yang logis sehingga mereka mengubah firman Tuhan. Saudara, campur. Memang roti beragi lebih empuk daripada roti yang tanpa ragi.
tetapi sudah tidak murni lagi. Campuran-campuran. Gaza merusak. Sekarang ini firman Allah akan diencerkan. Firman dirusak, dimasukkan psikologi, dimasukkan aturan yang lain, dimasukkan perubahan, dimasukkan etika-etika situasi, dimasukkan yang lain. Sehingga firman Tuhan itu encer, saudara. Iblis berusaha merusak semuanya. Supaya apa? Kemurnian itu hilang. Kita harus ingat, sekali dirusak, bisa akan habis semua. Ajaran sesat menghancurkan fondasi orang Kristen yang rapuh, sehingga apa yang indah dalam dirinya lenyap, dimakan habis. Hati-hati. Akhir zaman banyak kesesatan. Belalang tadi gasam, sekarang adalah arbe. Belalang pindahan atau arbe. Arbe berasal dari kata raba. Raba artinya banyak. Banyak sekali. Belalang ini sangat menakutkan. Begitu banyaknya mereka, berjuta-juta belalang terbang. Sehingga bisa menutupi matahari. Cahaya matahari. Bagi orang Timur Tengah ini sangat menakutkan. Sebab dalam sesaat tanaman akan hilang. Di zaman Musa pernah terjadi negeri Mesir dihukum dengan belalang yang sangat hebat. Sehingga rakyat tidak tahan lagi. Dan ingin melepaskan Israel. Sudah lepas. Israel mau tinggalkan Mesir silakan, tapi Firaun tidak mau. Tapi hukuman belalang itu memangnya berat sekali, karena habis sama sekali, saudara. Jangan sampai dihabiskan. Kalau belalang itu datang berjuta-juta, bisa bahaya. Ada satu kisah, saudara, sang ibu lagi meninggalkan bayinya di taman. Tiba-tiba belalang datang semua. Hanya sekejap. Lalu dia pergi. Bayinya udah habis. Mengerikan. Saudara. Belalang, kalau kita lihat di dalam poin ini, belalang peperangan. Saudara, kita lihat tentang masalah peperangan. Peperangan terjadi karena kebencian. Apa yang akan merusak? Pertama tadi yang akan merusak pelajaran, ajaran. Sistem ajaran. Bisa agama, bisa filsafat dunia, dan yang lain-lain. Saudara, ajaran ini akan mempengaruhi, akan memotivasi, akan menimbulkan sesuatu dalam diri orang itu. Sehingga, saudara, itu merusak tatanan yang murni, tatanan yang asli. Itu dirusak. Dan yang kedua adalah kebencian. Dari pengajaran-pengajaran yang ditanamkan, dari pengajaran-pengajaran toleran, pengajaran-pengajaran yang lain, akan timbul kebencian. Sehingga merusak hubungan sesama manusia. Merusak hubungan. Kerusakan dalam keluarga. Kerusakan di tempat ibadah. Kerusakan di masyarakat. Lalu timbul peperangan. Saudara, kebencian karena iri hati. Kebencian karena hasutan atau hok. Kebencian ras dan kebencian agama. Dalam sejarah banyak kebencian karena ras. Ras kulit putih dengan ras kulit hitam. Orang kulit putih menganggap dirinya superior dibanding kulit hitam. Saudara, itu yang terjadi. Sampai terjadi pemberontakan di Afrika Selatan. Tapi itu akan terjadi di mana-mana. Bahkan sekarang juga, saudara. Dari ajaran-ajaran yang tidak sehat, dari ajaran-ajaran tidak benar, muncul kebencian. Kebencian rasial, kebencian agama, kebencian apapun. Pikiran mereka hanya membunuh. Bahkan rela bunuh diri demi cita-cita, demi ideologi. Saudara, kasih lenyap. Matius 24, 12, 15.
Dosa meningkat, kasih lenyap. Dunia kejam, akan habis. Belalang pelompat, Kridik, Nahum 3:15-16. Atau Yelek. Binatang ini berkembang biak sangat pesat. Sehingga membutuhkan banyak makan. Dia makan lagi, makan lagi. Akibatnya semua yang tersisa habis, semua habis. Semua dahan dan batang pohon itu lenyap, semua dahan, apapun. Sehingga tidak tampak lagi sosoknya. Apa dasar penafsirannya? Kelaparan. Nah, saudara, Kridik atau Wahyu 6 ayat 5-6 itu kuda hitam, telah terjadi kelaparan di seluruh dunia. Kelaparan akan datang di seluruh dunia. Sehingga semua yang ada akan dimakannya, apapun yang akan dimakannya. Kalau kelaparan, saudara, apapun akan dimakannya. Sedikit dimakan, apapun. Bahkan sisa pun yang tidak layak dimakan. Bangkai pun dimakan, semua dimakan, saudara. Mereka akan makan, apapun. Lapar, semua dimakan, saudara, apapun dimakan. Sampai seperti itu. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan pada waktu ada kelaparan, anaknya sendiri dimakan. Tapi ini semakin dimakan, semakin mereka lapar. Mereka sungguh lapar, mereka haus. Sebab yang bisa memuaskan hanya Tuhan. Mengapa lapar? Kemajuan teknologi seringkali membuat orang lapar dan haus akan sesuatu. Saudara lihat kemajuan teknologi tambah hari tambah hebat. Apalagi kemajuan teknologi komunikasi. Semakin dimakan, semakin lapar. Ada begitu banyak yang ingin dilihat. Ada banyak yang ingin diambil. Ada begitu banyak yang ingin dipelajari. Tapi semakin diambil, semakin lapar. Semakin diambil, semakin lapar. Akibatnya rohnya kosong. Saudara, seperti orang yang coba ambil lagi, rohnya kosong. Mereka mencoba mengisi dengan segala yang ada di dunia ini terus, tapi rohnya kosong. Kita hanya satu, saudara. Saudara bisa dipuaskan, bisa disegarkan kalau kita datang kepada Yesus. Dan kita berdoa kepada Yesus. Sebab tidak ada yang bisa memuaskan seseorang kecuali firman Allah. Kelaparan melanda. Sehingga banyak yang bunuh diri. Saudara lihat, banyak orang-orang kaya yang bunuh diri. Banyak artis-artis yang bunuh diri. Kenapa? Bukan karena tidak punya uang. Tapi karena tidak tahan dan stres dalam hidup ini. Uang seolah-olah menjadi jawaban dan jalan keluarnya. Tetapi setelah memiliki, tetap lapar. Agama baru bermunculan, tetapi tetap lapar. Sebab hanya Kristus yang bisa mencukupi. Kalau semua sudah diukur dengan uang, pasti akan kelaparan, saudara. Yang keempat, belalang pelahap atau riang-riang. Hayelek. Inilah belalang terakhir. Semua dikeruk oleh riang-riang sehingga habis total. Tidak ada sisanya sama sekali. Sehingga bentuknya tidak dikenali lagi. Dulu pohon anggur, pohon zaitun, pohon ara kelihatan bentuknya. Buahnya kelihatan, daunnya kelihatan, batangnya kelihatan. Tapi sekarang tidak ada lagi. Total habis. Kalau ini misalnya orang Kristen. Orang Kristen bentuk kekristenan sudah tidak nampak lagi. Tadinya ini orang Kristen, tapi bentuk kekristenan tidak nampak lagi. Bahkan lebih jahat dari orang kafir. Betapa mengerikannya. Kalau orang itu berubah jadi jahat, betapa mengerikannya, saudara. Apa dasar kematian, saudara? Belalang ini dihubungkan dengan Wahyu 6 ayat 7-8 kuda kuning hijau. Maut, kematian. Akhirnya mati. Bukan mati jasmani saja, tapi mati rohani. Sungguh ini mengerikan. Ini kematian. Banyak orang-orang yang hidup secara jasmani, secara tubuh. Tapi secara roh dia mati. Ini adalah kematian yang mengerikan. Ini adalah yang disebut mati rohani. Saudara, terakhir yang ini kematian. Banyak orang yang undur dari Tuhan. Dari ajaran yang mengacaukan, ajaran sesat. Timbulnya kebencian di mana-mana. Kelaparan yang terjadi dan kematian.
Akibat dampaknya banyak. Banyak orang yang undur, banyak orang yang binasa. Mati jasmani, mati rohani. Ada sepertiga bintang di langit akan gugur, diseret oleh ekor naga. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang Kristen yang undur dari Tuhan. Mereka tadinya begitu indah, begitu baik. Mereka menjadi begitu jahat, lebih dari sebelum mereka mengenal Tuhan. Orang yang undur inilah akan menjadi antikris. Antikris muncul dari antara orang percaya. Sebab itu saudara, jaga diri baik-baik. Jangan sampai 4 belalang menghancurkan hidup kita. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan dan kuat, maka kita akan lepas dari bela belalang. 4 langkah kejatuhan manusia. Kematian rohani dari orang-orang kudus terjadi melalui 4 tahap. Pertama, hilangnya persekutuan dengan Tuhan. Kalau orang pertama hilangnya persekutuan dengan Tuhan, ini nomor 1 bahaya. Lalu timbulnya kebencian dalam dirinya, sehingga roh Tuhan tidak bisa bekerja. Dia benci kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, lapar akan hal-hal duniawi. Dia ambil semua makanan yang ada. Yang keempat, mati. Lebih jahat dari semua. Lihat saudara, nomor 1 hilang persekutuan. Jaga masa teduh kita, jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti akan timbul kebencian pada dirinya sendiri. Yang kemudian kelaparan dan akhirnya binasa. Saudaraku, itu bela belalang yang ada. Kita jaga hidup kita baik-baik. Amin. Haleluya.